Kali ini kita akan bahas beberapa macam lensa dan fungsinya. Welcome to channelnya Nesnumoto. Kali ini kita akan bahas beberapa macam lensa dan fungsinya. Seperti yang kita tahu, di fotografi dan videografi, kita mengenal berbagai macam lensa. Untuk kali ini kita bakalan bahas sedikit soal lensa wide, lensa zoom, lensa tele, sama lensa fix. Yang pertama kita bahas soal lensa wide. Lensa wide ini range-nya sekitar mungkin 1740 kalau dari brand Canon, atau kita bisa ambil contoh lagi, ada lensa super wide, dia di 8 mm. Lensa wide ini bisa kita pakai untuk foto landscape karena jangkauannya yang sangat luas. Kita bisa ngambil foto landscape atau cityscape, atau mungkin foto-foto street fotografi mungkin kita bisa pakai juga. Dan di pre-wedding ataupun wedding kita juga bisa pakai lensa ini. Kelebihan dari lensa ini adalah sudut pandangnya yang wide ini adalah sudut pandangnya yang luas. Kita bisa ngambil gambar yang sangat luas dengan lensa ini. Makanya kalau kita mau Makanya kalau kita motret pakai lensa wide, kita bisa dapat gambar yang banyak banget. Bukan banyak sih, istilahnya mungkin luas. Jadi misalnya kalau aku pakai lensa ini di wedding, dalam satu frame aku bisa mengambil berbagai kegiatan dari yang acara itu. Selain itu, kalian juga bisa bereksperimen dengan lensa ini. Misalnya nih, kalian ngambil foto medium atau foto yang mungkin agak semi-semi close up pakai lensa ini. Kalian bisa coba nanti hasilnya. Kalau kalian memakai lensa ini dengan normal, kalian bandingin kayak tadi medium atau close up, kalian bandingin tuh hasilnya gimana dengan pemakaian normal. Oke, yang kedua ada lensa tele. Lensa tele ini biasanya range-nya sekitar dari di atas 50. Kita bisa bilang lensa 85 atau 135 atau 200 mili. Lensa tele ini juga dibagi dua macam. Ada lensa tele fix sama tele zoom. Kalau tele fix itu misal tadi sekitar 135 mili atau 200 mili itu udah masuk kategori lensa tele fix. Untuk lensa tele zoom sendiri biasanya range-nya bervariasi. Ada yang 70-200, ada yang 70-300, bahkan ada brand yang ngeluarin zoomnya itu sampai 500 mili, mulai range-nya dari 100 mili. Jadi zoomnya lumayan tuh, dari 100 ke 500 kita bisa Jadi lumayan tuh zoomnya dari 100 ke 500, kita bisa ngambil foto yang bervariasi dengan lensa tersebut. Jadi lumayan banget tuh zoomnya dari 100 ke 500, kita bisa menghasilkan gambar yang bervariasi. Biasanya yang memakai lensa tele ini adalah fotografer atau videografer sport atau wildlife. Kenapa? Karena biasanya yang memakai lensa ini nggak bisa mendekat sama objek yang akan mereka ambil. Makanya kita membutuhkan bantuan lensa tele. Lensa makro ini biasanya dipakai untuk ngambil objek-objek yang kecil, kayak misalnya fotografer wildlife tuh, dia misalnya mau ngambil foto serangga, dia pakai lensa makro. Kalau di dunia wedding, kita bisa juga ngambil foto cincin. Biasanya cincin itu kan ada tulisan atau grafirnya, nama si mempelai ya. Nah, kita bisa ngambil foto itu pakai lensa makro. Makanya lensa makro ini berguna banget untuk ngambil objek yang kecil. Range lensa makro ini biasanya nggak beda jauh sama lensa fix, kayak misalnya 50 mili atau 60 mili. Cuma yang membedakannya biasanya ada keterangannya dia bisa mode makro. Kenapa ada mode makro? Jadi dia tuh bisa fokus dekat banget sama objek utamanya. Makanya disebut lensa makro. Kalau misalnya jarak fokus lensa 50 mili biasa nih ya, contohnya kita misalnya harus ngambil foto kita dengan jarak terdekat misalnya 50 cm atau setengah meter. Contoh lensa 50 mili aja, misalnya kita pakai 50 mili biasa tuh. Biasanya jarak terdekat kita minimal setengah meter lah sama objeknya. Kalau pakai lensa makro, kita bisa mendekat sampai 10 cm aja. Oke, yang keempat ada lensa zoom. Lensa zoom ini bisa dibagi beberapa macam sih, kayak ada tele zoom atau normal zoom. Kalau untuk normal zoom biasanya range-nya sekitar 1740 misalnya. Kalau untuk tele zoom dia mulai dari 70 ke 200 biasanya. Atau ada juga yang wide angle tapi dia zoom kayak 10 sampai 22 mili. Itu masuknya lensa zoom juga. Nah, lensa zoom ini cocok banget untuk fotografer atau videografer yang mager. Hehehe. Lebih tepatnya bukan mager,
bener. Cuma misalkan situasi tidak memungkinkan kalian untuk berpindah tempat, kalian cocok banget untuk memakai lensa zoom ini. Karena dari satu tempat kalian mengambil gambar, kalian tinggal zoom in, zoom out untuk mendapatkan frame yang sesuai. Nah, itu tadi adalah kelebihan lensa zoom. Karena kita nggak perlu berpindah tempat untuk menyesuaikan frame yang mau kita ambil. Sedangkan kekurangan dari lensa zoom, biasanya bukaannya nggak sebesar lensa fix. Makanya, sekalian kita bahas nih lensa berikutnya, yaitu lensa fix. Nah, lensa fix ini adalah kesukaannya para fotografer sama videografer wedding. Karena lensa fix biasanya memiliki bukaan yang besar, sehingga bisa menghasilkan foto atau video yang bokehnya halus banget. Selain bokehnya enak banget, bukaan yang gede itu juga bisa membantu kita untuk mendapat gambar yang terang di kondisi cahaya minim. Makanya lensa fix ini jadi andalannya banget untuk fotografer atau videografer wedding. Karena lensa ini bisa menghadapi situasi yang mungkin dalam cahaya minim. Tapi ada satu PR waktu kita pakai lensa fix ini, yaitu kita sendiri yang harus maju mundur atau kita yang bergerak menyesuaikan angle yang kita mau. Makanya lensa fix ini digunain dalam situasi di mana kita bebas bermobilitas. Oke teman-teman, jadi kali ini kita udah bahas berbagai macam lensa. Kalian lebih suka pakai yang mana nih? Kalian bisa komen di bawah dan sebutin juga apa alasannya ya. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Nesnumoto. Jangan lupa juga follow kita di TikTok sama Instagramnya @nesnumoto biar up to date. Oke, bye! Yuk! Kelebihan dari lensa ini ada...